Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina Novianti, NIM 2519053. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang pengertian pengelolaan kelas. Salah satu tugas guru yang harus dilaksanakan adalah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif, efisien, dan produktif. Ketika kelas terganggu, guru berusaha mengembalikannya agar tidak menjadi penghalang bagi proses belajar mengajar. Dalam konteks yang demikian, itulah kiranya pengelolaan kelas penting untuk diketahui oleh siapapun juga yang menerjunkan dirinya ke dalam dunia pendidikan. Maka dari itu, penting untuk mengetahui pengertian pengelolaan kelas dalam hal ini. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan akan kelas. Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah kelola, ditambah awal pe dan akhiran an. Istilah lain dari kata pengelolaan kelas adalah manajemen. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan tata pengelolaan. Sedangkan kelas menurut Umar Hamalik adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapat pengajaran dari guru. Pengertian ini jelas meninjaunya dari segi anak didik, karena dalam pengertian tersebut ada frase kelompok orang. Pendapat ini sejalan dengan Suhasini Adikunto yang juga mengemukakan pengertian kelas dari segi anak didik, hanya pendapatnya lebih mendalam. Yang B. Tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Suharsini Arikunto berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak kelas dapat bekerja dengan tertib, sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Menurutnya, sebagai indikator dari sebuah kelas yang tertib adalah apabila yang pertama, setiap anak harus bekerja, tidak macet, artinya ada anak yang berhenti karena tahu ada tugas yang dilakukan atau tidak dapat melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua, setiap anak terus melakukan pekerjaan tanpa membuang waktu, artinya setiap anak akan bekerja secepatnya supaya lekas menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Apabila ada anak yang walaupun tahu dan dapat melaksanakan tugasnya, tetapi mengerjakannya kurang bergairah dan mengulur waktu bekerja, maka kelas tersebut dikatakan tidak tertib. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya, yaitu Zulfida Utami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfida Utami, NIM 2519047. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Elvina Novianti, yaitu tentang tindakan atau usaha yang bersifat penyembuhan atau kuratif dalam pengelolaan kelas. Kegiatan yang bersifat penyembuhan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah. Pada langkah ini, guru mengenal atau mengetahui masalah-masalah pengelolaan kelas yang timbul dalam kelas. Berdasarkan masalah tersebut, guru mengidentifikasikan jenis penyimpangan sekaligus mengetahui latar belakang yang membuat peserta didik melakukan penyimpangan tersebut. Yang kedua, menganalisis masalah. Pada langkah ini, guru menganalisis penyimpangan peserta didik dan menyimpulkan latar belakang yang membuat peserta didik melakukan penyimpangan tersebut. Yang ketiga, menilai alternatif-alternatif pemecahan. Pada langkah ini, guru menilai dan memilih alternatif pemecahan masalah yang dianggap tepat dalam menanggulangi masalah. Yang keempat, mendapat balikan. Pada langkah ini, guru melaksanakan monitoring yang dengan maksud menilai keampuhan pelaksanaan dari alternatif pemecahan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan yang direncanakan.
Kegiatan kelas balik ini dapat dilaksanakan dengan dilakukan pertemuan dengan para peserta didik. Maksud pertemuan perlu dijelaskan oleh guru sehingga peserta didik mengetahui serta menyadari bahwa pertemuan yang diusahakan dengan ketulusan semata-mata untuk perbaikan baik untuk peserta didik maupun sekolah. Selanjutnya yaitu berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan berbagai faktor permasalahan anak didik adalah faktor utama yang terkait langsung dengan hal ini karena pengelolaan kelas dilakukan guru tidak lain adalah untuk meningkatkan kegairahan peserta didik secara kelompok maupun secara individual. Berdasarkan pendekatan tersebut adalah seperti dalam uraian sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Yang kedua, pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas adalah juga sebagai proses mengontrol anak didik, tetapi dalam mengontrol tingkah laku, namun tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, atau memaksa. Yang ketiga, pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses untuk membantu anak didik agar mereka merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, pendekatan resep. Pendekatan resep ini dilakukan dengan memberikan suatu daftar yang dapat menggambarkan apa yang huruf dan yang tidak boleh, apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksikan semua masalah yang terjadi dalam kelas. Yang kelima, pendekatan pengajaran. Pendekatan ini berdasarkan atas suatu tanggapan bahwa suatu proses dan pelaksanaan akan mencegah munculnya tingkah laku peserta didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Yang keenam, pendekatan berupa pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik dan mencegah dengan tingkah laku yang kurang baik. Yang ketujuh, pendekatan suasana emosional dan hubungan sosial. Pendekatan pengelolaan kelas berdasarkan suasana perasaan dan emosional di dalam kelas sebagai sekelompok individu cenderung dalam pengembangan psikologis klinis dan konseling atau penyuluhan. Yang kedelapan yaitu pendekatan proses kelompok. Pendekatan kelas, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial di mana proses kelompok merupakan yang paling utama. Peranan guru adalah mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan proses kelompok itu. Yang kesembilan yaitu pendekatan elistik dan floristik. Pendekatan elistik ini menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih beberapa pendekatan tersebut di atas berdasarkan situasi yang dihadapinya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.